Maulana. Nah, ya berarti kita nggak perlu takut lah untuk itu ya. Jangan. Kita tetap harus semangat, Ya. malah kalau bisa tetap mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita. Insya Allah jadi kita hijrahnya sama-sama, jadi Ya, lebih baik betul. semuanya. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi tausiah kita biar nggak mati lampu, biar terang benderang. Sekarang ada yang mau aku tanyain sama guru saya Ustadz AR, Ustadz Ahmad Ridwan. Iya gimana? Ustadz, sehat Ustadz? Sehat Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz kita sedang membahas iman. Tadi kalau kata Ustadz Maulana kan iman tuh naik turun ya semuanya. Nah aku pengen tahu nih. Apakah keimanan kita bisa dibilang seperti mati lampu? Kalau misalnya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu, hati kita tuh udah gak bergetar lagi. Seolah-olah kayak apa ya, udah tidak menerima kebenaran lah itu Ustadz. Sebenar seperti itu gak sih Ustadz Ahmad Ridwan? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, Ustadz Syam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Kalau melihat apa yang dikatakan oleh Mas Soni tadi, maka teringat ucapan seorang Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan tentang ayat kedua dari surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat kedua. Kata beliau bahwa ini adalah innahu syakhsun, ini adalah seseorang yuridu al-ma'siyah, dia ingin melakukan kemaksiatan. Kemudian fayuqalu lahu ittaqillah, dikatakan kepadanya, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepadanya. Fayuqalu lahu ittaqillaha fayajillu qalbuhu, maka hatinya menjadi terenyuh, takut begitu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi bahwa apabila disebutkan nama Allah, allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan itu dengan dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah kalau dia tidak lagi bergetar, tidak lagi takut, tidak lagi adanya rasa begitu, apakah benar-benar mati iman kita? Maka kita katakan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Allah juga di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, itu perihal tentang orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun." Keadaan orang-orang munafik kelak di akhirat, kata Allah, itu seperti orang yang membawa api ya sebesar ibu jari. Di dalam kitab Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Amin Syinqiti mengatakan bahwa sebesar ibu jari itu dibawanya terus takut dia tertimpa angin dan mati. Pernah nggak naik gunung begitu? Yeah. Bawa ya kan, bawa lilin misalkan dulu lenteranya belum ada senter. Ya obor, takut kena angin terus mati. Jadi hilang arah kalau mati. Nah seperti itu, begitulah iman juga. Jadi artinya tatkala seorang yang kena penyakit munafik, terus imannya terkikis, imannya kemudian berkurang, bahkan bisa hilang seperti kata penjelasan guru-guru kita tadi. Nah makanya dari inilah apa yang dikatakan Allah di dalam ayat itu tadi, salah satunya yang membuat iman terus naik adalah mengingat Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran gitu. Masya Allah. Itu tapi dia. kalau kita lagi baca Al-Quran nih tiap hari, tapi kita nggak ngerti maknanya, nggak bergetar itu gimana? Oh, teruskan aja. Bahkan ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, jika ada seorang bermaksiat kemudian dia masih sholat, teruskan saja sholatnya. Bukan berarti teruskan maksiatnya. Ya. Karena apa? Karena satu waktu nanti sholatnya akan menghentikan maksiatnya. Oh, begitu. Berarti itu namanya proses ya Ustaz ya? Proses. Kadang aku suka kalau misalnya dengar azan tuh, aku mikir, ini hati aku bergetar tuh sampai nangis. Aku mikir, ini apa karena keimanan aku bertambah atau karena aku banyak dosa ya? Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya? Tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar, meneteskan air mata. Hati dengan mata itu punya ikatan yang kuat. Iya kan? Gimana ikatannya? Iya, ikatannya begini Ustaz. Tatkala Nabiullah Ya'qub alaihissalam itu dirundung sedih, dan sedih itu kan amalan hati. Ya. Tatkala amalan hati itu begitu kuat, sedih, makanya matanya sampai buta. Oh. Nah, sampai seperti itu. Ya. Saking sedihnya terus menangis terus mengingat anaknya Yusuf alaihissalam, kemudian Bunyamin. Nah, itulah sampai menangis dan buta. Nah, itulah yang makanya tadi katanya, kenapa kok saya nangis? Apakah saya ingat dosa atau bertambah iman saya? Imannya. Bisa keduanya. Oh, bisa keduanya. Tatkala ingat dosa, kemudian kita nangis bertambah iman. Kalau ada yang sudah tidak nangis-nangis lagi, berarti karena udah terbiasa, kayak baca istighfar. Oh, itu bisa juga. Dosa kan kalau istighfar langsung nangis. Karena udah biasa tapi mungkin yang biasanya, maaf ya, katakan tidak berdosa lah, tapi dia tetap istighfar, tapi tidak nangis. Tidak jadi ukuran bahwa dia cakep. Begitu. Oh, berarti itu bisa bukan patokannya. Palingnya kita ngelakuin sesuatu mungkin tetap istiqomah ngelakuin itu. Betul. Sebelum dapat tetap lakukan ya Ustaz ya. Jadi
bukan berarti aku kan enggak salah, Oh, aku kan banyak dosa. Kalau begitu aku enggak usah salah, tetap salah. Tetap sholat, Masya Allah. Berarti tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah kita, jamaah ya. Masya Allah. Pembahasan kita semakin menarik loh, jamaah. Biar bagaimana caranya iman kita tidak redup, tapi tetap terang dan benderang, bahkan menerangi sekitar kita. Baik, kita lanjutkan lagi, tapi sekarang wah, ini jamaah yang ada di rumah aku tahu nih. Penasaran, udah nungguin segmen yang satu ini, Ensiklopedia Islam. Baik, langsung aja kita lihat Ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz.